Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Gus. Roh itu ada 7. Sak sukmane. Roh itu ada 7. 7 asmane nggih. Terus kalau sudah kenal sukma, berarti kenal sama Allah. Jati diri sendiri. Apa itu benar Gus? Terus roh itu apa berinkarnasi setelah diproses sama Allah, terus ditaruh di alam kebodohan atau alam peteng atau alam kandungan? Apa itu benar Gus? Ini Gus, mau tanya lagi Gus, satu lagi Gus. Waktu saya nyoba bersemedi atau hening, seakan-akan saya itu tahu daerah-daerah gitu Gus. Apa itu angan-angan atau itu memang eruh Gus? Gitu aja Gus. Terus ini Gus. Gak kurang akeh ha. Siji Gus. Adam itu bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa? Maksudnya Nabi Adam. Iya, Nabi Adam. Bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa Nabi Adam itu tidak dibawakan kitab? Gitu aja Gus. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, roh itu ada 7. Ono idofi dan lain sebagainya. Jenengan nek muter-muter neng jumlah roh, bingung karep sampean dewi nanti. Akadiakan roh itu. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang muter-muter di dalam jumlah roh 7. Ndak, itu hak panjenengan. Tapi saya katakan, Anda tidak akan pernah bisa sampai ke Tuhan jikalau masih bicara roh bermacam-macam. Sebab ono roh iku manggone ning akal, ono roh manggone ning darah, ono roh manggone ning sumsum dan seterusnya. Bahasa saya, mengapa sampai tak bingung no seperti ini? Kalau toh ada jalan yang ringkas. Ndak. Kalau saya lewatkan jalan ringkas kok jenengan sik bingung, ya udah. Wong dikasih perkara enak sik gak gelem, apa maneh dikasih perkara gak enak. Itulah sifat manusia ketika saat dia dikasih gak enak mesti mengeluh. Jikalau dikasih perkara yang senang pasti akan lupa. Biasa. Apa sih sukma itu? Sebab tadi dikatakan jikalau sukma itu sudah ketemu pada diri kita, itu dikatakan kita bertemu Tuhan. Apakah itu betul? Pak, bahasa sukma itu bahasa Jawa. Bahasa kitabe iku roihan. Roihan itu sesuatu yang muter-muter di akal. Nek ruh sesuatu sing muter-muter ning tengah, ning ati. Sehingga inilah perbedaan antara wong mati dengan wong turu. Satu sisi sama. Wong mati, wong turu, ditui rondo kempling ya gak gelem, ditui nasi ya gak dijawab. Cuman bedane nek wong turu, orang tidur itu sih bernafas, kalau orang mati sudah tidak bernafas. Apakah itu betul kalau sudah ketemu sukma? Belum. Saya katakan belum. Sukma atau ruh itu makhluk semuanya. Makhluk. Jikalau di dalam pengajaran kejawen, kalau si Romo mengatakan kalau sudah ketemu sukma ketika meditasi, ketemu dirimu, itu sebetulnya sanepan. Tapi nggak dijelasno para Romo. Tapi jawabannya kinayah, yo kau tondok ketemu pangeranmu.
ketemu urip kang sejati. Pun sampean nek ngoco iku ngoco pengilan lho. Yang kelihatan nak wajah sampean piyambak toh. Niki dikatakan para romo ketemu Tuhan. Tapi tidak, bukan itu. Lihat keterangan. Kita sebagai makhluk disebut sukma utawa roh. Asalnya ada nang mboten? Tidak ada. Makhluk semuanya kullul kaun mukminal mukawwanat zulmah ai adam, artinya semua makhluk itu asal muasalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada sejatine iku iso nyawang kepethuk ketemu terhadap yang ada sejatinya? Gak bisa. Terus yang ketemu ada siapa? Ya yang ada sendiri. Makanya mengapa jenengan iki ngilo nang kaca pengilon, yang ketok itu wajah kita sendiri. Itu sebetulnya makna kinayah bahwasanya yang melihat Allah itu wujud Allah sendiri. Ngoten lho. Pun satu. Apakah benar roh yang sudah mati itu akan dimasukkan dalam kandungan sendiri? Ini di dalam ajaran kejawen itu ada istilah reinkarnasi. Kalau yang dimaksud itu adalah roh si A, nanti ketika jasad itu sudah enggak ada, ganti jasad lagi B, berarti dimasukkan kandungan. Kalau yang dimaksud seperti ini, maka qauluhu zolalah. Mohon maaf. Kalau yang dimaksud seperti ini, itu enggak benar. Pak, sampean iku duweni wedi sak truk. Sampean butuh iku sak timba. Karena dibikin untuk nembel apa ngono. Mbuh nembel tembok sak truk. Sampean ambil satu timba. Jenengan buat untuk nembel tembok yang bolong. Setelah itu tertutup. Ada tembok lagi yang bolong. Apakah teplokane ning tembok sing bolong sing wis buntu mang sampean pundhut kanggo neplok niku? Mboten toh? Berarti jenengan ngambil pasir lagi di truk itu. Paham enggak? Artinya apa? Gini loh, Pak. Yang dimaksud berbangkit lagi. Itu adalah hati atau ruhaniyah jenengan yang tenggelam di dalam kehidupan dunia. Kalimat tenggelam berarti ruh niku dalam keadaan mati. Dikatakan ruh itu mati karena menjadi budaknya nafsu. Sehingga disitulah Allah membangkitkan untuk keluar dari belenggu nafsu, perbudakan hawa nafsu, supaya jenengan bebas. Maneh, tak kayak contoh sederhana. Sampai tahu telur ayam. Ketika dingkremi oleh simbok ayam, induk ayam, terus jadi anak ayam, apakah anak ayam ini akan masuk di dalam telur lagi? Halo? Ayam iki masuk telur lagi mboten? Mboten. Tambah bingung kula ngaji niku. Kan aku wis ngomong nek ngaji tasawuf nggo kopi rokok. Sampeyan gak usah pusing-pusing, ngopi rokokan wis. Gak usah terlalu diseriuskan. Kok ndang-ndang mulai langsung nyeleleng. Terus ada kalimat syuhudul wahda fil kasroh. Kau harus ketemu akad di dalam banyak. Nah niki rada emper titik koyoke tapi ndak. Koyok-koyoke. Si A, si B, si C berjumlah banyak. Dari sudut mana jenengan mengatakan? Dari sudut macam-macamnya makhluk. Tapi coba sampai lihat tentang masalah hidup atau ahad.
Artinya jangan sampai jenengan iku menoleh, memandang terhadap makhluk. Pandanglah terhadap Allahnya saja. Piye nek koyo ngoten. Inilah Pak Bu yang ku maksud proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu di situ. Kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan kapan keadaan apa ketika saat hukum syariat itu sudah tidak berlaku. Jenengan nek tidur itu enggak mungkin hukum syariat berlaku. Si A tidur, si B enggak. Ketika adzan maghrib datang, hanya si B hukum syariat yang berlaku. Karena apa? Biaklin. Dia berakal. Tapi si A enggak mungkin. Masih tidur sampai pagi, dia enggak kewajiban hukum syariat. Makanya tadi saya katakan, kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan tidak berlaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pertanyaan kedua, tidak benar jikalau roh yang sudah jasadnya Allah kembalikan ke asal tanah, si roh tadi itu ditaruh di dalam kandungan. Ingat, dalam surah Al-A'raf ayat 172, mengapa di situ memakai jamak? Jamak itu akeh. Allah kan dawuh, alastu birabbikum. Nah, ini mukhatabnya kum di sini adalah menunjukkan banyak roh. Pasir tadi banyak. Terus bagaimana jawabannya? Qalu, loh, banyak toh. Terus sekarang bagaimana caranya banyak itu ahad? Loh ini. Itu terjadi ketika saat jenengan ini dikatakan wa inna ilaihi rajiun. Artinya menafikan seluruh wujud makhluk baik secara dohir dan batin. Yang ketiga, kholwat. Apakah itu halusinasi saya ataukah itu memang benar? Nyuwun sewu, angen-angen atau halusinasi atau roh. Semua ini masih kebilang makhluk, Pak. Ini ada di alam kasab. Lah tujuan sampean ke sini belajar ilmu khusus untuk menuju Allah, tidak menuju selain. Jikalau itu masih muncul ruh diri jenengan atau makhluk dalam hal yang lain, ketahuilah bahwasanya itu masih ada di alam kasab. Halusinasi itu lebih cenderung diartikan angan-angan. Tapi sebetulnya semua itu memang ayat kauniyah. Ayat di mana di dalamnya tersimpan ayat yang rahasia. Itulah yang kumaksud apa ayat yang tersirat. Sekalipun itu di alam muka safa. Terakhir, apakah Nabi Adam, mengapa Nabi Adam tidak membawa kitab? Dan apa ajaran Nabi Adam? Kembalilah ke Al-Quran. Apa maksud Allah menjadikan Nabi Adam? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Otomatis sebelum jadi pemimpin, mohon maaf, harus dibekalilah satu ilmu bagaimana cara memimpin yang benar. Kalau bertanya ajarannya iku opo, Nabi Adam iku tidak ada yang lain, ajarannya adalah untuk mengahadkan dalam diri seseorang bahwasanya Allah yang belum ahad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini rasul semuanya itu, Pak, tidak akan pernah diutus oleh Allah kecuali wajib menyampaikan isi tauhid la ilaha illa ana. Wah, lebih ekstrim daripada anta. Ana ini. Dan ini sebagai inti ajaran sangkan paraning dumatiu di sini. Bapak Ibu, bahasa kitab jelas beliau itu membawa kauniyah. Apa? Ayat-ayat yang tersirat di dalam ayat kauniyah.
Apa kauniyah itu? Ya alam niki. Ayat alam niki lho Pak. Iki ayat juga. Jangan hanya memandang ayat itu berbentuk tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Jangan. Dunia seisinya. Ini ya ayat. Apa sih ayat? Ayat bahasa Arab. Basa Jawa niku tondo. Diterjemahno nandakno apa? Lah niki lho. Beliau Nabi Adam itu sudah membawa perkara yang ditandai. Sampak-sampak ketika Habil dan Qabil mateni Habil sebab gara-gara kalah ayu bojone, ya toh? Dulur dulur selahiran Qabil niki ayu Pak Pol. Digarwakno, dinikahno Nabi Adam terhadap Habil. Dulur sak peranaan sak kembarane Habil itu dinikahkan terhadap Qabil. Iki syariate beliau ngono. Berhubung dulur kandunge Habil iku gak patek ayu. Iri Qabil. Meksa ngerabi dulur sak lahiran. Mboten angsal. Mau weksa. Akhirnya napa? Merencanakan satu pembunuhan. Loh, setelah dibunuh itu ada burung yang memberikan isyarah disuruh untuk memakamkan, mendem lho Pak ya. Loh, di arah sinilah inilah termasuk ayat. Ditirulah oleh Qabil akhirnya membuat lubangan dan Habil dimasukkan lubang itu. Ayatnya lewat burung tadi. Itu ayat kauniyah. Ya ini. Kitabnya Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhu wa 'allama lan mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam asma'a ing pira-pira nama. Iki nama kopi, iki nama meja, iki nama wus. Iku lak bahasa dohir. Asline Gusti Allah mulang ngajari langsung terhadap Nabi Adam itu di belakang ayat itu ada apa? Lha ngoten lho. Nggih. Berhubung takone wis telu, wis gak tak kesempatan liyane. Nang Ibu. Monggo. Takok telu maneh. Bu, mesisan wis digarap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Raudatul Jannah dari Jakarta, Romo Guru. Mohon izin sebelumnya saya mau bercerita kisah kejadian. Mohon izin Romo Guru, boleh? Boleh. Terima kasih. Pada waktu itu malam, saya sholat malam. Setelah sholat malam itu saya berzikir. Nah setelah posisi saya duduk dan berzikir itu, saya seperti mengalami mati beberapa detik gitu. Nah jadi badan saya itu gerak sendiri dan tiba-tiba langsung ke posisi sampai ke sujud. Yang saya lihat itu seperti putih, kecil putih dan menjadi satu warna putihnya. Dan seketika itu ruh saya seperti lepas dari raga ini, dari badan. Nah di situ saya menjadi bayi. Nah jadi bayi itu saya digendong terus saya diomong gitu, terus ditaruh di ayunan. Setelah itu saya dibicara sama sosok itu bilang nanti bangun di hari kiamat. Saya terbangun, terus akhirnya saya digendong lagi, saya diletakkan di bawah karpet. Dan beliau berpesan, kalau kamu masih mau tidur di situ, kamu jangan tertipu dengan mainan. Anak kecil itu di dunia itu seperti punya mainan yang kecil-kecil gitu. Setelah itu saya terbangun dan posisinya itu seperti nyawa saya itu dikembalikan lagi gitu, Romo Guru. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian saya mengalami kalung saya pengen dilepas, gelang saya dilepas, cincin saya dilepas, yang perhiasan nempel di badan saya lepas dan saya titipkan ke ibu saya. Dan mata saya pun herannya
kalau saya melihat laki-laki di jalan misalkan pakai seksi, mata saya itu tiba-tiba merem. Tidak memandang gitu, tidak bisa. Mata saya langsung dipejamin. Seperti itu. Terima kasih dan pertanyaannya Itu kejadian apa? ya itu kejadian seperti saya mati. Mengalami ruh saya itu seperti lepas dari dari badan. Kayak gitu. Pertanyaannya, tadi kenapa saya bisa mengalami seperti itu dan setelah mengalami itu kenapa kalung saya pengen dilepas, gelang saya dilepas, cincin saya dilepas dan mata saya pun pandangan saya kalau melihat bukan muhrim atau laki-laki yang agak seksi di jalan, mata saya itu otomatis dengan sendirinya mejem begitu. Satu pertanyaannya lagi, apa hakikat syahadat dan apa hakikat hari kiamat dan hari kebangkitan? Satu lagi apa itu warid? Seperti itu Romo Guru. Setelah ini saya mohon, saya minta di baiat syahadat berserta keluarga saya. Saya datang berserta keluarga. Terima kasih banyak Romo Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan cerpen, Bu. Cerpan. Bukan cerita pendek tapi cerita panjang. Rapopo. Berarti jenengan mewakili beberapa ibu-ibu yang lain. Ngoten mawon wis. Pun. Dari proses yang panjenengan alami itu aku yakin juga terjadi pada yang lainnya. Cuman pertanyaannya, itu kejadian proses apa? Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya kematian. Itu ada di dalam surah Az-Zumar. Ayat kalau enggak salah 54 atau enggak 56. Itu gini. Hei menungso, oleh karena dirimu ngaku-ngaku ada, sebab diadakan oleh yang ada, maka dirimu itu tergolong roh yang kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Inilah yang dimaksud roh yang berpenyakit atau ruh yang kotor. Dikatakan ruh kotor itu karena ruh itu mensukai gelang, cincin, bingle dan lain sebagainya sebagai seorang wanita. Berhubung keadaan ruh manusia dalam keadaan zalim atau kotor, maka Allah bermaksud untuk mensucikan roh panjenengan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berhubung yang ada di surga itu roh-roh sing fitrah dan keadaan roh kita dalam keadaan kotor, maka untuk mencapai jannah surga itu roh harus disucikan. Baju habis dipakai ambune kecut. Asalnya itu baru Pak dari toko. Toko ini toko Jaya baru. Wonten. Kemarin itu ada jamaah Gus mau buka toko boleh gitu. Saya tulis toko Jaya baru, monggo ngoten mawon. Terus kalau dodol pentol angsal Jaya baru. Rapopo, pokoknya gak dodol lawak ngono lah. Dodol lawak to. Ditulisi. Nyun sewu lho ya. Pondok Jaya Baru. Padahal di dalamnya itu lokalisasi. Ya. Nek ngono ya ojo lah lek ngono. Jenenge Pondok Kelapa utawa Pondok Mangga ngono. Nek cara Jombang iku namanya Weru. Mojokerto itu namanya Balong Cangkring. Apa long soboku? Mbok nek Kandangan Kediri. Ono ada namanya sendiri. Iko ning pinggir lepen ngalor iko. Pundi? Sambi, betul, Sambi. Jadi pasar iko ya, diko ngalor titik, kali kok ngalor. Lu kok ero soboku. Lu hafal Pak, kula mantan kok ngoten. Sing tahu dadi korban kok lak mesti ngomong, "Iya aku biyen korbane klason." Nah, wis. Pun.
Jadi itu proses Allah mensucikan jenengan, Bu. Disuruh untuk kembali fitrah kembali. Itulah yang sering kita katakan sebagai proses uzlah atau khalwat. Tujuannya untuk kembali kepada Allah. Otomatis semuanya harus dilepas. Perhiasan yang menghiasi hati sampean yaitu duniawiyah itu harus dilepas. Karena aku tidak akan mengizinkan satu hambaku untuk bertemu aku manakala hambaku dalam hatinya masih ada selain aku. Loh, ngoten nggih. Bahasa syariat, tidak akan masuk surga satu hamba manakala di dalam hatinya itu walaupun masih ada syirik sekecil biji sawi tetap tidak bisa. Lalu hakikate syahadat. Syahadat itu bersaksi, menyaksikan, melihat. Mengapa di situ ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan? Ada dua. Asyhadu, saya bersaksi, itu bukan, mohon maaf ya, bukan iman yang menghadap kepada Allah sejati ini. Mboten saged iman ini. Ihsan sing saged. Rasa sing saged. Artine di dalam hati jenengan itu ada rasa atau ihsan, iman yang benar. Itulah yang kumaksud wajah roh yaitu. Loh, buatlah wajah roh, mata roh itu untuk memandang hidup. Yang hidup ada di dalam dan di luar dirimu, yang Allah itu nyoto batine, nyoto wujud dohiri, pandanglah. Nah, jikalau jenengan itu sudah dikatakan bisa memandang sejatine Allah yaitu urip, berarti jenengan sudah dikatakan hakikati syahadat. Yang dikatakan memandang sejatine urip itu bukan Anda, tapi hidup dalam diri Anda itu sendiri. Memang sebagai proses su'aul basirah ada dua. Ada yang memandang, ada yang dipandang. Tapi kalau dikatakan sebagai syahadat secara hakikat wujudi makrifat, itu bukan ada dua. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama yang memandang dan yang dipandang, mata untuk memandang semuanya tiada. Yang ada hanyalah aku Allah. Terus apa maksud daripada tulisannya hakikate kholwat, ya? Ini pertanyaan tadi. Oh, kiamat. Mari syahadat terus kiamat. Mungkin tulisannya kitab nek gak kena diwaca, wis maklumono, Pak. Kaya cekeri pitik. Maklumono karena kula SD gak lulus ya. Jadi sak iso-isone. Mboten kula ketik, mboten kula tulis tangan. Jadi nanti kalau tulisannya kurang jelas, komplino ngoten. Iso. Apa hakikate kiamat? Musnawi wujud sakliyane urip ning awakmu. Iku hakikate kiamat. Terus hakikate warid, sebelum saya mengatakan proses hakikate warid, ada proses terlebih dulu yang disebut warid. Siapa sih warid itu? Satu utusan Allah yang Allah utus terhadap hati manusia, yang tujuannya utusan itu untuk mengusir penjajah negarane ati sampean yang disebut nafsu. Malaikat ini, warid ini Allah utus hanya masuk pada hamba, yang hamba itu sudah mengenal tentang masalah sejati ini dzikir, dzikron katsiron, dan laksanakan itu dzikir. Baru malaikat itu diutus Allah untuk mengusir nafsu di dalam hati jenengan. Sebab karena adanya nafsu dalam diri kita inilah akhirnya kita ngaku-ngaku bahwasanya makhluk itu wujud, diusir. Wis, berarti syariate adalah malaikat utusan Allah. Hakikate ya Allah dhewe. Sebab Allah itu tidak akan pernah minta pertolongan terhadap apapun dan siapapun dalam rangka menyelesaikan
tugase Allah dewi. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semuanya itu Allah sendiri yang melakukan. Berhubung Anda tidak memandang Allahnya, akhirnya dalam hatimu ada iman malaikat, ada iman makhluk. Dan inilah Pak, parah-parahnya iman itu di situ. Mengapa saya katakan parah? Karena iman hati kita terhadap makhluk itu coro mancepe luar biasa. Apalagi jenengan merasa dibantu oleh makhluk-makhluk itu, Anda tidak akan bisa melupakan. Wis baiat, Bu, mohon maaf. Jangankan satu keluarga, setugel kula pun mboten baiat. Terakhir kami baiat itu tanggal 21 Desember. Masuk di tahun 2025, total jenderal saya itu sudah berhenti tidak membaiat. Tapi jikalau jenengan berbaiat, bisa kami kasih link, ikuti di link itu aja. Jikalau jenengan nggak mau menunggu sasi Ramadan. Untuk Ramadan tahun ini jatuh di bulan Maret, tetap kegiatan seperti biasanya. Ada nanti momen baiat satu kali di situ nanti ada. Kalau jenengan menunggu terlalu lama bulan Ramadan, Maret depan ini kok maksa untuk lekas baiat, tak kasih link, niki linge ikut lewat link iki berbaiat. Sebab pada hakikate nek syariat sing baiat iku kudu menungso, kudu mursid nang guru. Lah kula duduk mursid, kula niki mursal, ya. Artinya Pak Bu, hakikatnya sing baiat itu Allah. Allah ya di dalam HP, Allah ya ada dalam diri kita. Udah, walaupun lewat HP sing penting mengarahkan, menghadapkan roh sampai itu pada hidup. Iku pun bener ngoten itu. Jadi mohon maaf Bu, sekali lagi kami sudah tidak baiat di tahun ini, cuman terjadi nanti ketika saat bulan Ramadan. Okay. Cukup Bapak Ibu ngoten mawon iki wis diwakili Ibu sing kakung maupun diwakili Bapak tadi. Nggih. Kula paham bokong sampean wis kemeng ngoten lho. Pun ngoten mawon mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah terhadap keluarga kita fid-dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rasyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.